Om Swastiastu. Perkenalkan, saya Gusti Madidya Ducayani dengan NIM 25170511206. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi tentang hakikat manusia Hindu, menelusuri asal-usul, keyakinan, dan kearifan usada di masa pandemi. Yang pertama, setiap agama memiliki narasi agung tentang asal-usul manusia dan bagaimana tujuan hidupnya. Dalam agama Hindu sendiri, pertanyaan, siapakah aku? Bukan sekedar pertanyaan biologis, melainkan pertanyaan spiritual yang jawabannya menentukan bagaimana seseorang menjalani hidup. Contohnya ketika pandemi COVID-19 melanda, umat Hindu dihadapkan pada realitas yang menguji pemahaman mereka tentang hakikat kemanusiaan itu sendiri. Dan ada 4 pokok pembahasan yang akan saya sampaikan. Yang pertama, manusia pertama menurut Hindu. Yang kedua, dasar keyakinan atau Pancasrada. Yang ketiga, tinjauan COVID-19 dalam perspektif Hindu. Dan yang terakhir yaitu kearifan usada dalam menghadapi pandemi. Siapakah manusia pertama menurut agama Hindu? Dalam kitab Rigveda 5.90 dikenal konsep Purusa, yaitu makhluk kosmik primordial yang dikorbankan para dewa untuk menciptakan alam semesta. Dari mulutnya lahir para Brahmanan, dari lengannya lahir para kesatria, dari pahanya lahir para Waisya, dan dari kakinya lahir para Sudra. Dan inilah yang menjadi cikal bakal tatanan dunia. Namun apabila berbicara tentang manusia pertama sebagai individu, maka Manu adalah figur sentralnya. Ia merupakan manusia pertama dan juga raja pertama yang memimpin peradaban. Dalam kitab Satapatha Brahmana diceritakan bahwa Manu diselamatkan oleh Dewa Wisnu dari banjir besar dengan sebuah perahu besar, yang dimana setelah air surut, ia melakukan ritual pengorbanan dan lahirlah generasi baru manusia yang disebut dengan Manawa, yang berarti keturunan Manu. Sehingga hakikat manusia Hindu dengan demikian bukanlah manusia yang lahir dari dosa waris, melainkan makhluk yang memiliki potensi untuk mencapai kesempurnaan yang disebut dengan moksa, dengan tugas hidupnya adalah menyadari kembali jati diri spiritualnya. Selanjutnya ada Pancasrada. Pancasrada sendiri 5 dasar keyakinan yang harus dimiliki oleh umat Hindu, yang dimana Srada sendiri bukan sekedar percaya buta, melainkan keyakinan yang lahir dari pemahaman spiritual. Seperti yang pertama itu Brahman. Umat Hindu sendiri percaya pada satu Tuhan yang Maha Esa, atau disebut dengan Ekam Satvipra Bahuda Vadanti. Beliau adalah sumber segalanya, tidak lahir, tidak berubah, dengan 3 manifestasinya atau disebut dengan Trimurti. Brahman sebagai pencipta, Wisnu sebagai pemelihara, dan Siwa sebagai pelebur. Selanjutnya ada Atman. Atman merupakan roh atau jiwa, percikan kecil dari Brahman. Ia bersifat abadi, tidak pernah lahir dan juga tidak pernah mati, yang dimana ketika tubuh hancur karena penyakit, Atman itu tetap abadi, dimana ia akan mencari tubuh baru dalam proses reinkarnasi. Yang ketiga itu ada karma pala, atau disebut juga dengan hukum sebab akibat yang mengatur kehidupan. Ada 3 jenis, yaitu Sancita karma, yaitu karma masa lalu yang masih tersimpan, Prarabdha karma, yaitu karma yang sedang berbuah saat ini, dan Kriyamana karma, yaitu karma yang sedang kita lakukan sekarang. Yang keempat itu ada Punarbawa, atau kelahiran kembali, yang dimana kehidupan adalah perjalanan panjang menuju penyempurnaan dalam wujud yang berbeda-beda, yang dimana selama jiwa itu masih terikat oleh karma. Dan yang terakhir itu ada Moksa. Moksa sendiri itu sebagai tujuan tertinggi dalam agama Hindu, yang dimana kebebasan jiwa dari belenggu kelahiran kembali dan bersatu dengan Brahman. Ada 4 jalur untuk mencapainya, atau disebut dengan Catur Marga Yoga, dengan bagiannya yaitu Bhakti Yoga, Karma Yoga, Jnana Yoga, dan Raja Yoga. Selanjutnya, COVID dalam perspektif Hindu. Yang pertama itu pada konsep Reta. Reta adalah tatanan kosmis yang mengatur keseimbangan alam semesta, yang dimana ketika manusia itu merusak hutan, memperdagangkan satwa liar secara ilegal, dan hidup tidak harmonis dengan lingkungan, maka akan terjadilah ketidakseimbangan yang disebut dengan adharma. Sehingga virus corona ini muncul sebagai konsekuensi alami dari pelanggaran terhadap tatanan kosmis ini, yang dimana alam sedang menjalankan mekanisme koreksinya sendiri. Yang kedua yaitu ajaran Trihitakarana, 3 penyebab kebahagiaan, hubungan harmonis dengan Tuhan, sesama manusia, dan alam. Pandemi ini menguji ketika hubungan ini yang paling krusial adalah hubungan dengan alam yang telah lama rusak. Virus ini bisa dianggap sebagai teguran agar manusia memulihkan harmoni dengan lingkungan. Yang ketiga yaitu
melalui lensa Karmapala. COVID-19 sendiri itu tidak bisa dilihat sebagai hukuman personal atau dosa individu tertentu. Namun, ini merupakan karma kolektif umat manusia seperti deforestasi masif, urbanisasi tak terkendali, dan juga gaya hidup tidak sehat yang dapat menciptakan kondisi sempurna bagi virus itu untuk menyebar. Dan yang terakhir itu ada menurut konsep Ruabineda yang mengajarkan tentang dualitas yang saling melengkapi seperti suci kotor, baik buruk maupun hidup mati. Yang dimana dalam perspektif ini kata melawan virus itu bukan sepenuhnya tepat, tetapi virus dan manusia adalah sama-sama ciptaan Tuhan yang menjalankan dharma-nya masing-masing. Yang dimana virus mencari inang untuk bertahan hidup, sedangkan manusia itu berusaha mencari perlindungan untuk melindungi dirinya sendiri, sehingga keduanya adalah pasangan kosmis yang sedang berinteraksi. Apabila manusia lengah menjaga kesehatannya, maka virus akan mengambil peluang. Sebaiknya dengan meningkatkan imunitas, maka manusia dapat hidup berdampingan. Selanjutnya yaitu pengobatan usada dalam sastra Hindu, yang dimana dalam tradisi Hindu itu tidak hanya memberikan pandangan filosofis, tetapi juga memberikan solusi praktis melalui usada sebagai sistem pengobatan tradisional yang bersumber dari kitab suci seperti Ayurveda dan juga lontar usada Bali, yang dimana ada beberapa prinsip usada yang sangat relevan. Yang pertama yaitu pencegahan melalui peningkatan imunitas atau via di samata. Usada yaitu mengenal konsep rasayana atau terapi peremajaan yang menggunakan herbal seperti jahe, kunyit, temulawak, dan meniran, yang dimana ramuan ini tuh tidak hanya meningkatkan daya tahan tubuh tetapi juga membersihkan racun dari tubuh tersebut. Yang kedua yaitu pengendalian pikiran melalui yoga dan juga meditasi, di mana pandemi ini tuh tidak hanya menyerang fisik tetapi juga menyerang mental, sehingga terjadi stres dan kecemasan yang justru menurunkan imunitas. Sehingga teknik pernapasan atau pranayama seperti sodana membantu menenangkan sistem saraf dan meningkatkan kapasitas paru-paru. Yang ketiga yaitu ritual dan doa atau mantra, di mana dijelaskan pada kitab Atharvaveda terdapat banyak mantra untuk penyembuhan penyakit. Seperti di Bali disebutkan ada yang tradisi mepasti atau doa bersama, dan ngusaba atau upacara keselamatan digelar untuk memohon perlindungan, yang dimana ini tuh bukan sekedar ritual biasa tetapi juga untuk terapi sosial yang memperkuat solidaritas dan juga harapan. Dan yang terakhir yaitu pola hidup bersih atau saucha. Dalam ajaran yoga, saucha adalah prinsip pertama dalam niyama, yang dimana contohnya seperti mencuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan juga menjauhi kotoran adalah bagian dari spiritualitas yang bukan sekedar protokol kesehatan. Dan yang lebih menariknya lagi itu dijelaskan pada lontar usada Bali juga mengenal konsep wija atau bibit penyakit yang menular melalui udara atau juga sentuhan, sehingga penggunaan wewangian atau aromaterapi dari kayu cendana itu dalam upacara keagamaan ternyata secara ilmiah terbukti memiliki efek yang menenangkan. Dan adapun kesimpulan dari presentasi ini bahwa hakikat manusia adalah makhluk spiritual atau Atman yang berasal dari Brahman, yang sedang menjalani perjalanan menuju kesempurnaan melalui Punarbawa yang diatur oleh Karmapala. Dan pandemi COVID-19 dalam perspektif Hindu dipahami sebagai teguran kosmis akibat ketidakseimbangan alam dan karma umat manusia. Alih-alih hanya dipandang sebagai bencana pandemi, justru ini menjadi momen refleksi untuk memulihkan yang disebut dengan Trihita Karna, serta menyadari dualitas kehidupan atau disebut dengan Ruabineda. Sehingga kearifan lokal usaha ini hadir sebagai solusi holistik, di mana kita diwarisi pengetahuan leluhur untuk menjaga keseimbangan. Dan ini saatnya untuk memadukan keyakinan atau sraddha dengan tindakan nyata atau yang disebut dengan bakti, kearifan lokal dengan sains modern, doa dengan usaha. Karena sesuai dengan hakikatnya yang kita ketahui, yang sesungguhnya adalah Atman adalah Brahman, jiwa adalah percikan keilahian. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.